Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu bersama channel kesayangan kalian, Ibu Uhti. Akhirnya pada pagi hari ini bisa membuat video kembali untuk kalian di sela-sela waktu. Baiklah, kita langsung saja masuk ya ke materi kita pada barisan dan deret geometri yang terakhir. Yang terakhir, apa itu? Nah, ini yang kelihatan kan ya di atas ya? Barisan dan deret geometri. Yang terakhir kita akan mempelajari tentang deret geometri tak hingga. Oke. Deret geometri tak hingga yang kemarin sempat Ibu singgung ya sedikit. Nah, di sini yang dimaksud gimana sih? Nah, kalau yang kemarin kita pelajari itu kan deret geometri tapi tidak apa ya? Yang terhingga. Nah, kali ini gimana sih kalau deret geometri itu tak hingga? Jadi, ada dua jenis, ada dua macam. Berdasarkan rasionya, deret geometri tak hingga dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama itu konvergen, dan yang kedua divergen. Bacanya gimana ya? Konvergen. Ya gitulah ya, konvergen dan divergen. Seperti mirip-mirip dengan istilah apa ya? Fisika apa ya? Ya kayak gitu, agak mirip. Nah, gimana sih? Maksudnya gimana, Bu? Nah, ini dia. Konvergen itu saat oke. Nah, ya. Konvergen itu saat rasionya itu di antara min 1 sampai dengan 1. Oke. Atau nilai mutlak dari rasio itu kurang dari 1. Oke. Ya, tergantung dari rasionya. Yang kedua, geometri tak hingga yang divergen. Jika rasio dari tak hingga itu memenuhi kurang dari sama dengan min 1 atau lebih dari 1. Lebih dari sama dengan 1. Gini, ya. Oke. Tapi untuk deret geometri tak hingga di sini sebetulnya nanti di buku kalian sudah dijelaskan berkaitan dengan limit ya. Tapi di sini supaya mempermudah kalian, sebenarnya nggak boleh dipermudah ya, kalian tuh harus berusaha. Jadi biar lebih simpel ya. Nah, di deret geometri tak hingga itu berlaku hanya untuk deret tak hingga yang konvergen. Oke? Yang konvergen berarti gimana? Merah deh ya. Yang konvergen berarti R-nya di antara min 1, oke, sampai dengan 1. Kurang dari ya. Berarti 1 dan min 1 tidak masuk. Oke? Atau nilai mutlak dari R itu, R-nya dimutlakkan kalau kurang dari 1. Yes. Berarti ini bentuknya pecahan, ya nggak sih? Baiklah. Terus gimana Bu rumusnya? Ini dia. Nah, karena di sini tak hingga, maka ini dia simbolnya. Simbolnya tak hingga. Ya, simbol tak hingga. Gimana sih Bu cara bikinnya gini nih? Ada yang bilang seperti S kebalik atau yang lain kayak gini. Set. Nah, angka 8 ditidurin. Ya, jangan lupa nanti dibangunin. Nah, oke, biarkan lewat dulu. Oke. Jadi, deret geometri tak hingga ini rumusnya adalah air. Ya. Ya, si A per 1 min R. Air. Ayo, kemarin. Gimana cara mencari deret geometri untuk yang R-nya kurang dari 1? Apa? Snairen R, ya kan? Terus kalau yang lebih dari 1 gimana? Senari Ri. Sekarang untuk geometri tak hingga sangat sederhana, yaitu
air. Gini ya istilahnya ya. Gimana cara mencarinya? Oh ya, haus. Apa itu? Air. Ya, gini ya. Sampai sini bisa dipahami? Kalau bisa kita masuk ke contoh soal ya. Baiklah. Deret geometri tak hingga kita masuk ke contohnya. Nah, diketahui itu ada ABC, itu merupakan suatu segitiga sama sisi. Kalau sama sisi dengan panjang sisi 6. Sama sisi ya, berarti sisinya sama, 6 cm semua. Titik P, Q, dan R adalah titik tengah sisi AB, BC, dan CA, sehingga terbentuk segitiga sama sisi PQR. Oke? Terus, kita buat lagi nih, titik A1, B1, C1 itu merupakan titik tengah sisi PQ, QR, RP. Sedemikian sehingga terbentuk segitiga sama sisi A1, B1, C1. Dan proses ini diulang sampai diperoleh luas segitiga mendekati 0. Lalu pertanyaannya, tentukan jumlah luas segitiga yang terbentuk. Hayo, bagaimana caranya? Ya, sekarang kalau kalian menemukan hal yang seperti ini, yang pertama hal yang bisa kalian lakukan adalah pasrah. Enggak ding ya. Kalian coba gambarkan. Yo, gambarkan. Oke, pertama segitiga A, B, C. Ya. Lalu, titik tengahnya. Nah, P, Q, R. Oke. Sampai sini bisa dipahami. Ya. Terus diparo lagi tengah-tengahnya. A1, B1, C1. Dan seterusnya. Ini kalau misalkan diteruskan lagi, itu bisa sampai kayak gini nih. Ini. Nah, terusin lagi. Nah, terusin lagi. Semakin kecil dan seterusnya. Kayak gitu. Kayak simbol apa? Bukan ya. Mata satu, enggak ya. Nah, ini 6 cm, ya kan? 6 cm. Baiklah. Lalu gimana, Bu? Yang pertama, ini kan yang ditanyakan adalah luas segitiga. Oke. Tentukan jumlah luas segitiga yang terbentuk. Nah, loh, kecoret kan? Ini kecoret, Ibu. Nggak kelihatan. Gimana sih? Nah, seperti ini, ya. Berarti kita harus cari luasnya masing-masing dari segitiga yang terbentuk. Tenang saja. Tenangkan hatimu, ya. Oke. Perhatikan di sini. Ini kan sisinya 6. Ya, CA 6. AC angin cepoi-cepoi 6. 6, 6. Tengah-tengahnya kan berarti 3. Ini 3 tuh. Oke. Nah, 3. Berarti kalian bisa nggak mencari tingginya? Ingat luas segitiga itu apa? Luas segitiga adalah alas kali tinggi dibagi 2. Ini kan, alasnya sudah ada. Lalu tingginya bagaimana? Cara mencari tingginya? Ayo. Hayu, tingginya kumaha. Yuk. Ini kan ya, tingginya ya. Oke. Oke. Tingginya kan C ke R ya. Cara mencari tinggi. Dengan cara, betul, rumus Pitagoras. Berarti kita akan mencari tinggi dari segitiga ABC. Ya. Kita pakai Pitagoras ya. Berarti akar 6 kuadrat dikurangi akar 3. Kok akar 3? Dikurangi 3 kuadrat. Ibu belum sarapan nih pasti nih. Oke. 3 kuadrat. Oke. 6 kuadrat berapa kira-kira? Betul.
Baiklah, tadi berapa? 6 akar 2, 36. Dikurang 3 akar 2. 3 kuadrat 9. Baiklah. Berapa? 36 dikurang 29, 27. 27 di akar berapa? Betul sekali. Ini berapa? 9 ya, dibagi 3. Berarti 3 akar 3 ya. Oke. 3 akar 3. Tingginya ketemu. Nah, luas segitiga pertama itu sama dengan luas segitiga ABC. Ini ya. Baiklah, alasnya berapa? 6. 6 kali 3 akar 3. Dibagi 2. Berapa? Ini boleh dicoret? Boleh. 3 ya. Berarti 9 akar 3. Luas yang pertama. Oke. Sekarang kita masuk ke luas yang kedua. Luas kedua itu sama saja dengan luas segitiga PQR. Oke. Di sini kita sudah ketemu alasnya. Alas dari PQR itu 3. Nah, sekarang cara mencari tingginya gimana? Sama seperti tadi, kita gunakan yang namanya Pitagoras. Berarti 3 kuadrat dikurang 1,5 kuadrat. Oke? Sampai sana, Bu. Oke. Sama dengan 9 dikurang 1,5 berapa? 2,25 ya. 2,25 atau 2/4. Ini sama dengan berarti tinggal berapa nih? 6. 6. Ya nggak sih? 9 dikurang 2,25. Betul. Tinggal 6,75 atau 6. Beda tulis deh, 6,75. Ini ya. Ibu ini udah pecahan, masa di situ itu sih. Udah. Jadiin satu ya, kita desimalin dulu. Habis itu baru kita ganti ke pecahan. Malah ikutan kehapus, walah. Baiklah. Ini ya, akar 1,5. Jadinya 2,25. 675. Kalau kita bagi 3, 225. Berarti setengah ya. 1,5 akar 3. Jadi luas ini tingginya. Luasnya berarti 3 kali 1,5. Kayak gini ya. Akar 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 bisa? Bisa. 1,5. Sama dengan berapa nih? 1,5, 1,5. Oh, berapa? 2,25 atau 2/4 akar 3. Ya. Kalau misalkan kita jadikan pecahan biasa gimana, Bu? Biar nggak bingung. Baiklah. 2/4 itu 2 kali 4, 8, 9. Berarti 9/4 akar 3. Lanjut, Bu. Baiklah. Ini luas yang kedua. Luas yang ketiga itu sama dengan luas dari segitiga A1, B1, C1. Ini ya. Alasnya berarti kan separohnya. 1,5, ya kan? 1,5. Terus tingginya seperti tadi. Nah, ini dibutuhkan ketelitian banget dari kalian. Berarti berapa? 1,5 1,25 dulu deh, Bu. Oke, kita pakai desimal dulu supaya mudah. Alhamdulillah. 1,5 kuadrat dikurang, ini diituin lagi, berapa? 0,75 kuadrat. Ini ya. Oke, berarti 2,25 dikurang 0,75 kuadrat. Berapa nih? 0,75. 0,75 sama dengan 0,5625. Oke. Nah, loh, berapa nih? Dikurang 0,25 kurang
0,5625 sama dengan 1,6875. Kalau dibagi 3 teh jadinya sama dengan akar. Oke, dari 0,75. Betul, sudah. Nah, menjadi 0,75 akar 3 tingginya. 0,75 berarti kan 3/4. Ya Kak? Ya kan? 1,5 kali 3/4 akar 3 dibagi 2. Kira-kira berapa nih? Ingat sama aja 3/4 ya. 3/4 kali 3/4 berapa tadi? Ini ya. 0,625. 3/4 kali 3/4 9 per berapa? 4 kali 4 16 ya. Habis. 9/16 akar 3. Oke. Oke. Dari sini kita bisa tuliskan nih. L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah seterusnya. L1 itu berapa? 9 akar 3 ditambah 9 akar 3. Ini 9 akar 9/4 akar 3 ditambah 9/16 akar 3 dan seterusnya. Ini ya. Dari sini kita bisa lihat nih. Coba lihat. Coba perhatikan di sini. Rasionya sudah bisa kalian tebak berapa kira-kira? Tuh, rasionya berarti kan 9/4 akar 3 dibagi ini kan? Atau kali 1/9 akar 3. Ya kan? Rasionya ketemu berapa? 1/4. R-nya ketemu 1/4. Kita tinggal mencari S tak hingga. Bu, gimana nih? Nggak cukup. Baiklah, S tak hingga apa tadi? Air. 1 min R. Awalnya berapa? Ini, 9 akar 3. 9 akar 3 per 1 dikurang berapa? Per 4. Kemana nih? Ke atas lah ya. Aduh, maafkan ibu, ini nggak cukup tempatnya. Seret. Ke sini ya. Nih ya. S tak hingga sama dengan berapa nih? 9 akar 3 per 1 dikurang 1/4 berapa? Tinggal berapa? 4/4. 3/4. Atau 9 akar 3 kali 4/3. Gini ya. Nah, 3. 3 kali 4 berapa? 12 akar 3 cm persegi. Gini. Sudah ketemu. Jadi berapa? Tentukan jumlah luas segitiga yang terbentuk. Luas segitiga yang terbentuk 12 akar 3 cm persegi. Gini step by stepnya ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami sampai sini. Oke? Oke, kalau gitu kita lanjut pemanasannya. Lanjut ya. Ini sudah selesai kita bahas tentang barisan dan deret geometri. Lalu kita akan masuk ke betul penerapannya. Penerapan dari barisan dan deret. Yang pertama akan kita pelajari adalah tentang pertumbuhan. Nah, gimana sih maksudnya pertumbuhan? Ini nih contohnya ya. Contohnya. Jumlah penduduk dari suatu daerah ya. Dari suatu wilayah, dari suatu negara. Itu kan pasti setiap tahunnya itu kan naik. Ya kan? Pertumbuhan. Nah, ini naik terus, naik terus, naik terus, naik terus. Oleh karena itu, nah ini nih. Jumlah penduduk dari tahun ke tahun itu selalu mengalami peningkatan. Untuk memperkirakan jumlah penduduk pada periode tertentu dapat menggunakan konsep pertumbuhan. Nah, konsep pertumbuhan di sini itu pertumbuhan menurut deret ukur geometri.
Oke, pertumbuhan selalu bertambah dengan suatu persentase yang tetap dalam jangka waktu tertentu. Oke, rumusnya mudah sekali. Nah, ini dia. Jadi, ini tuh pertumbuhan ya, PT. Pertumbuhan P0 kali 1 ditambah R. Terus pangkat T. Nah, ini dia. Jumlah penduduk pada keadaan awal. Itu P0 ya. PT itu berarti jumlah penduduk T tahun kemudian. Lalu R-nya laju pertumbuhan penduduk dalam persen. Kemudian T, jangka waktu T tahun setelah keadaan awal. Oke, ini yang akan kita gunakan. PT, pertumbuhan itu merupakan POIRT. 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 POIR pangkat T. POIR pangkat T. POI plus R. POI plus R pangkat T. Ini ya. Karena nanti kalau min itu beda lagi, bukan pertumbuhan. Oke, kita masuk ke contoh ya. Baiklah, contohnya. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2013 itu 249,9 juta jiwa. Jika dianggap laju pertumbuhan tetap sebesar 1,2%, maka tentukanlah jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020. Oke, kita akan jawab. Baiklah, yang diketahui dulu yang kita tuliskan. Jumlah penduduk itu berarti masuk P0. P0-nya berapa? 249,9. Oke. Nah, laju pertumbuhan berarti R. R-nya berapa? 1,2%. Ini kita jadikan apa? Betul, kita jadikan desimal. Berarti berapa? 0,1,2%. 0,012. Oke. Lalu tahunnya T-nya 2013 ke 2020 berapa kira-kira? Betul, 7 tahun. Nah, dari sini kita bisa mencari PT. PT gimana? PT POIR plus T, ya kan? O plus R pangkat T. PO kali ini kan 1 tambah R pangkat T. Nah, P-nya berapa? 249,9 kali 1 ditambah 0,012 pangkatnya 7. Nah loh, karena pangkatnya banyak makanya Ibu izinkan kalian menggunakan kalkulator deh. Berarti berapa nih? 1,012 pangkat 7. Banyak. Ya iyalah banyak. Berapa kira-kira? Hmm? Ditambah. Oke. Lalu. Nah. 1,08708521. Itu ya. Kali berapa nih? 249,9. Jatuhnya berapa? 271,66259,4. Kalau kita sederhanakan lagi berarti 271,6,66 juta jiwa. Oke, kita bikin kesimpulan. Jadi jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 adalah 271,66 juta jiwa. Tada, selesai. Untuk pertumbuhan bisa dipahami sangat mudah sekali sebetulnya. Ini ya. Jadi nggak cuman itu sih, nggak cuman untuk mencari jumlah penduduk saja, tapi sesuatu yang
kira-kira harganya terus naik setiap tahun. Kayak gitu. Ya, setiap tahun pasti bertambah. Misalkan tanah itu juga setiap tahun pasti tambah mahal. Itu bisa kalian gunakan juga menggunakan ini untuk pertumbuhan. Atau juga kalian untuk mata pelajaran biologi untuk mencari bakteri. Bakteri yang membelah diri. Itu sampai ke berapa pembelahannya kayak gitu. Itu bisa menggunakan pertumbuhan. Gini ya. Sampai sini bisa dipahami? Kalau bisa, kita lanjut. Oke, kita lanjutkan ke setelah pertumbuhan yang akan kita pelajari yaitu betul, peluruhan. Nah, oke. Apa nih yang di sini dimaksud peluruhan itu ya? Kira-kira kalau misalkan kita punya barang, kita beli baru nih, setelah kita pakai, kita mau jual, itu harganya pasti turun. Itu yang dimaksud peluruhan. Nah, di sini Bu contohkan di kendaraan. Ini adalah kendaraan yang Ibu gunakan beserta teman-teman saat mengajar di Aceh. Namanya Mocin. Bagi kelas yang pernah Ibu berikan barisan dan deret, pasti paham. Ini dia motor yang Ibu gunakan. Kalau kita tatap muka, Ibu akan ceritakan sih sebetulnya. Asal-muasal kenapa Ibu milih motor ini. Ini ya, beberapa barang yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ada yang mengalami penyusutan atau penyusutan nilai atau peluruhan ya. Misalkan kendaraan, barang-barang elektronik kayak misalkan HP. Kalian punya HP biasa atau Android, misalkan beli 5 juta. Terus udah kalian pakai nih. Apakah setelah dipakai kalian akan jual kembali harganya jadi 6 juta? Enggak kan? Pasti lebih rendah lagi, turun kayak gitu. Oleh karena itu, maka kita gunakan konsep peluruhan. Tapi apa? Dengan suatu persentase yang tetap dalam jangka waktu tertentu. Gitu ya. Oke. Rumus yang kita gunakan sama. Hampir mirip. Bukan sama, ding. Hampir mirip. Ada perbedaannya. Nah, ini dia perbedaannya di sini. Oke. Peluruhan T tahun. Berarti caranya sama. Poi min R. Poi min R. Kalau yang pertumbuhan, poi plus R. Nilai benda pada keadaan awal. Terus nilai benda pada T tahun kemudian. Lalu laju peluruhan nilai benda dalam persen. Jangka waktu T tahun setelah keadaan awal. Ini. Kita masuk ke contoh aja ya, biar lebih mudah. Oke. Contohnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Diketahui harga beli sebuah sepeda motor itu 15 juta. 15 juta itu motor apa ya, Mbak? Beat ya. Motor biasa ya. Dan harga jualnya menurun sebesar 10% setiap tahun. Tentukan harga jual sepeda motor setelah pemakaian 5 tahun. Oke. Berarti kita tulis yang sudah diketahui terlebih dahulu. Yang sudah diketahui apa? P0. P0-nya berapa? 15 juta. Nolnya ada berapa? 6 ya? Harga jual menurun sebesar berapa? Ini berarti R-nya kan? 10%. 10% kalau misalkan dijadikan desimal, kira-kira berapa? Ayo. 10% kalau dijadikan desimal berapa? 0, 0, berapa? 0,1. Ini ya. P0, R. Sudah. Terus apa? T-nya. Jangka waktu berapa? 5 tahun. Sudah deh. Ayo kita cari. PT sama dengan Poi min R. Po. Ini 0 ya. Oke. 1 dikurang R pangkat T. Gini kan ya. Baiklah. 15 juta 1 dikurang berapa? 0,1 pangkatnya 5. Nah, 15 juta 1 dikurang 0,1 berapa? 1 dikurang 0,1 berapa? 0,1.
9 pangkat 5. Nah, loh, banyak. 15 juta. Berapa? Oke, pangkat 5. Sama dengan 0,59049. Oke, kalikan 15 juta, Bu. Kali 15 juta. Nolnya 6. Jadi harganya 8.857.350. Gini. Jadi harga jual sepeda motor setelah pemakaian selama 5 tahun itu berapa? 8.857.350 rupiah. Tada! Selesai. Beginilah penerapan barisan dan deret untuk pertumbuhan dan peluruhan. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang bunga majemuk dan anoid. Sampai sini bisa dipahami? Seperti biasa, kalau ada yang ingin kalian tanyakan, sok silahkan tanyakan supaya responnya cepat. Fast respon bisa kalian lewat WA ya. Gitu. Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat belajar. Selamat berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.